Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 28 Agustus 2024. Hari ini kita memperingati, setelah kemarin memperingati Santa Monica, hari ini kita memperingati anaknya, peringatan wajib Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Agustinus lahir di Tagaste 13 November tahun 354. Masa mudanya kacau. Ia menganut aliran sesat Manikeisme, hidup dalam perkawinan yang tidak sah, punya anak di luar nikah. Coba. Pada tahun 383, Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius dari Milan yang sungguh mengubah jalan hidupnya. Dalam gereja, ketika itu ia sedang berdoa, dan Agustinus mendengar ada suara yang mengatakan "Tole lege", yang berarti ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil kitab suci itu, membukanya dan membaca tepat pada ayat ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada hari siang. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Inilah yang akhirnya membuat Santo Agustinus bertobat. Pada usia 33, ia memberi diri untuk dibaptis dan mengikuti pendidikan sebagai calon imam. Agustinus pada tahun 391 ia ditabiskan dan ditugaskan di Hippo. Ia adalah imam yang sangat cerdas, dan khotbah-khotbahnya banyak menggugah hati orang. Pada tahun 395, ia diangkat menjadi uskup di Hippo, dan ia meninggal pada 28 Agustus tahun 430. Kini, tulisan-tulisan Santo Agustinus masih dipelajari, dan buah pemikirannya sampai dengan hari ini sangat berpengaruh dalam gereja. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luarnya nampak benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kira ada sebuah lagu anak-anak milenial. Wah, suka sekali mereka menyanyikan lagu ini. Liriknya itu sungguh menyayat hati. Lagunya mengatakan seperti ini. Jangan lagi rindu cinta,
Ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia. Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Elah, pura-pura lupa, biar dia yang bahagia. What? Hanya pura-pura, tetapi nyatanya tidak. Kasihan sekali nyanyian ini. Menderita pasti orang yang sukanya pura-pura. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini kembali melanjutkan serial kecaman dan hardikan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hari ini Yesus kembali mengatakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi begini, celakalah kalian, hai orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan. Tahu ya kuburan? Kuburan itu kan atasnya dikasih rumput bagus, ada nisannya, indah sekali kuburan itu. Tetapi dalamnya dipenuhi dengan kebusukan, dengan tulang belulang. Orang-orang munafik adalah mereka yang menjadikan agama dan iman hanya sebatas sebagai kosmetika, hanya sebatas sebagai instrumen untuk mempercantik dan memperindah saja. Orang yang demikian tidak sungguh-sungguh beriman dan nggak ada buahnya dalam perbuatan nyata sehari-hari. Karena agama bagi mereka hanya menjadi kendaraan demi untuk memuaskan kepentingan-kepentingan diri, hanya demi mencari keuntungan-keuntungan pribadi belaka. Inilah yang membuat Yesus gergetan, geram, dan mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini habis-habisan. Mereka disebut sebagai guru dan tokoh agama, tetapi hidupnya justru jadi toksik, bahasa anak sekarang. Justru jadi racun, justru menjadi duri dalam daging. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak para pengikutnya untuk beriman secara mendalam. Tidak menjadikan agama sebagai kendaraan untuk kepentingan pribadi atau kosmetika untuk mempercantik diri. Iman bukan untuk kepura-puraan saja. Iman bukan sebatas identitas di KTP saja. Beriman yang mendalam selalu ada keselarasan antara apa yang diimani dengan perbuatan nyata sehari-hari. Jadi, kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi dalam hidupnya dipenuhi dengan kebencian, iri hati, amarah, julid, suka nyinyir, jadi toksik bagi yang lain, kita patut bertanya, jangan-jangan imannya hanya sekedar kosmetika saja, hanya sekedar instrumen saja, seperti iman orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sungguh mendalam? Apakah iman kita sungguh-sungguh terungkap dalam keseharian hidup kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.